Sampai suatu hari saat saya habis sholat duhur, saya memonitor dan memantau dari kejauhan jalannya ibadah orang-orang Kristen. Saya berpikir lucu, aneh, sangat menggelikan, pakai nyanyian-nyanyian, tepuk tangan, dan tangis-tangisan. Saya malah dibuat bertambah kebingungan bercampur keheranan dan penasaran. Setelah tangisnya pada reda, semua orang bergiliran mengucap syukur dengan suara yang keras. Di situ sungguh-sungguh saya perhatikan atas semua yang diucapkan dan kedengaran di dalam telinga saya. Semua lafal kata yang diucapkan sama. Seingat saya demikian kata-kata bunyinya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kata-kata inilah yang terus terngiang-ngiang siang dan malam di dalam telinga saya. Akhirnya menjadi bahan perenungan untuk pertimbangan dan perhatian. Di dalam perenungan saya menemukan sebuah kesimpulan bahwa semua orang Kristen sudah menerima anugerah keselamatan. Sedangkan saya masih terus berdoa siang dan malam minta-minta untuk diberi keselamatan. Allahumma inni as'aluka selamatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Ya Tuhan, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab atau siksa neraka jahanam. Di samping itu, saya juga mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad serta keluarganya supaya diselamatkan. Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa ala ali syahidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selamatkan juga kepada seluruh keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Dari situ saya bertambah semangat untuk mengkaji lebih dalam pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas. Yang saya bacakan langsung aja surat Al-Fatihahnya, demikian bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bunyi Al-Fatihah. Demikian bunyi surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu bunyi surat An-Nas. Nah, perlu saudara ketahui di mana penekanan surat Al-Fatihah terletak pada ayat yang kelima dan yang keenam, yang mana manusia diperintahkan untuk menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, supaya manusia diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah, jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Pertolongan apakah yang saya minta ini? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di manakah jawaban mengenai tentang permohonan atau permintaan supaya saya diberi petunjuk jalan yang lurus itu? Maka pada waktu itu saya buka-buka pernyataan ayat-ayat Al-Quran, dan akhirnya saya temukan jawaban permohonan saya mengenai tentang permintaan diberi jalan yang lurus. Wa innahu la'ilmu lisya'ati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hadaz siratum mustaqim. Wa innahu la'ilmu lisya'ati. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Fala tantaruna biha, dan jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Watabi'uni hadas siratum mustaqim, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Itu artinya, yaitu di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61. Jadi jawaban yang saya mohon terletak di sini, bahwa saya minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah dalam pernyataan surat Al-Zukhruf ayat yang ke-61 yang berbunyi, Wattabi'uni hadas siratum mustaqim, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, Allah sudah memberikan jawaban kepada saya untuk memberikan petunjuk jalan yang lurus, yaitu ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Wattabi'uni hadas siratum mustaqim. Tapi yang menjadikan suatu perenungan dan menjadikan suatu penekanan untuk saya pertimbangkan dalam pernyataan ayat ini, yaitu kata-kata wa innahu la ilmu lisya'at. Dan sesungguhnya Isya itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sungguh ini menjadikan suatu perenungan bagi saya. Siapa sebenarnya Isya itu? Menurut laporan Al-Quran diterangkan bahwa Isya itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Padahal kalau menurut pernyataan surat Al-Luqman ayat yang ke-34 demikian bunyinya, Innallaha indahu ilmu lisya'ati wa nudazzilu ghais, yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan hari kiamat itu. Dengan kata lain, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Dengan lain kata, hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi, mengapa Isa juga mengetahui tentang hari kiamat? Pada saat itu saya bertanya-tanya, lalu siapakah sebenarnya sosok manusia yang bernama Isa Al-Masih itu? Akhirnya terus saya buka-buka ayat Al-Quran, sebenarnya siapa Isa Al-Masih itu? Dan akhirnya saya temukan jawabannya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-45 yang demikian bunyinya. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul masiku Isa banu Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Isqalatil malaikatu, ketika malaikat berkata kepada siapa? Ya Maryam, hai Maryam. Apa perkataannya malaikat ini kepada Maryam? Innallaha yubasyiruki, sesungguhnya Allah memberikan kegembiraan dalam apa yang diberikan kepada Allah ini. Bi kalimatin minhus, dengan kalimat yang darinya. Minhus muhul masihu Isa banu Maryama, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihang fit dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan yang terdekat dengan Tuhan. Wah, ini merupakan suatu perenungan tersendiri pada waktu itu. Dimana kalau saudara ketahui dan saya jelaskan bahwa yang menurut laporan malaikat ini memberikan pernyataan bahwa Maria diberi kabar kegembiraan oleh Allah. Dan apa bentuk kegembiraan itu? Yaitu bi kalimatin, yaitu dengan kalam, dengan firman atau dengan sabdanya Allah itu. Dengan kata lain, bahwa Maria ini mendapat kabar gembira berupa kalamnya Allah. Maka saya renungkan pada waktu itu, kalau begitu yang dikandung Maria itu adalah kalamnya Allah, firmannya Allah, maka dengan kata lain bahwa kalam yang ada di dalam gua Garbo maupun di dalam kandungan Maria yang menjadi manusia lahir, itulah yang disebut sebagai Mesias atau penyelamat. Dengan kata lain, saya jelaskan sekalian bahwa kalam yang menjelma menjadi manusia atau kalam yang menjadi manusia itu melakukan karya penyelamatan, maka dia disebut Al-Masih. Karena dia sebagai penyelamat, maka dia disebut dengan kata lain terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah yang saya renungkan pada waktu itu. Akhirnya saya terus bertanya-tanya, sebenarnya siapakah Isa ini? Kalau menurut keterangan dan menurut pengakuan setiap orang percaya maupun orang yang beragama apa saja, bahwa hanya Allah lah yang mempunyai kedudukan kehormatan tertinggi di dunia dan di akhirat. Orang yang mempunyai kekuasaan terkemuka di dunia dan di akhirat itu hanya Allah. Tetapi kenapa Isa ini dinyatakan dan dilaporkan serta disaksikan bahwa Isa itu punya kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat? Padahal menurut pernyataan ayat Al-Quran yang jumlahnya ribuan itu, tidak ada seorang nabi pun atau rasul pun, bahkan sampai malaikat pun dinyatakan oleh Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat, kecuali hanya Isa Al-Masih putra Maryam. Siapakah sebenarnya Isa ini?
Akhirnya saya buka-buka terus dan akhirnya saya temukan jawabannya di dalam surat An-Nisa ayat 171 yang saya ambil poinnya saja. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, yang artinya sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Di sini ada kata-kata sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Pengertian utusan Allah setelah saya renungkan dengan penerangan firman Tuhan, maka kata utusan ini adalah kalam yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia melakukan karya penyelamatan, menyelamatkan umat manusia, maka itu disebut istilah utusan. Maka dengan kata lain bahwa firman yang menjadi manusia melakukan karya penyelamatan atau penebusan atau pembebasan supaya manusia itu tidak masuk neraka, maka dia disebut utusan Allah. Dengan kata lain bahwa pribadi sosok oknum Isa Al-Masih itulah yang dijadikan alat oleh Allah untuk melakukan karya penyelamatan. Maka dengan demikian Isa disebut utusan Allah. Dan di situ diterangkan juga bahwa dia adalah kalamnya atau kalimat Allah dan roh dari Allah itu sendiri. Maka kalau kita renungkan dengan dalam-dalam bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam kandungan Maryam itu adalah rohnya Allah atau kalamnya Allah. Jadi bukan hasil hubungan dari siapapun, melainkan langsung dinyatakan oleh Al-Quran bahwa Isa itu adalah kalamnya Allah dan rohnya Allah. Kalau kita lihat lebih dalam bahwa semua manusia mulai dari Adam dan sampai sekarang dan seterusnya, bahwa semuanya itu dijadikan dari tanah atau bahasa Arabnya syal-syal. Maka lain dengan pernyataan Al-Quran mengenai tentang Isa Al-Masih ini, yaitu terjadi atau muncul dengan pernyataan kalam maupun rohnya Allah. Maka dengan demikian terus saya renungkan lebih dalam. Dari situ bisa saya simpulkan bahwa ayat di atas tadi yang saya bacakan menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu utusan Allah, Isa Al-Masih itu firman Allah, Isa Al-Masih itu roh Allah. Ayat itu juga didukung hadis Sahih Bukhari nomor 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72 yang demikian bunyinya, Isa fa'inahu Rasulullah wa kalimatuh. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalam Allah. Wah, Isa itu adalah roh Allah dan kalam Allah. Ini merupakan suatu kesaksian seseorang yang tidak bisa diragukan, karena yang bersaksi, yang menyatakan dan menerangkan ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Oleh sebab itu terus saya renung-renungkan, dan di samping itu saya juga membaca pernyataan hadis Sahih Muslim dan hadis Sahih Bukhari yang mengatakan demikian. Walladzi nafsi biyadihi la yusikana ayang jilafikum ibnu Maryam hakam muksiton. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakam muksiton, akan menjadi hakim yang tegak atau hakim yang adil atau hakim yang lurus. Yaitu bisa saudara baca di hadis Sahih Muslim nomor 127 atau hadis Sahih Bukhari nomor 1090. Kembali timbul sebuah pertanyaan lagi di dalam hati saya pada waktu itu. Siapakah sebenarnya Isa Al-Masih itu? Karena kalau menurut pernyataan di dalam Al-Quran bahwa Allah itulah hakim yang seadil-adilnya. Alaihissallahu bi'ahamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yaitu Quran surat At-Tin ayat yang ke-8. Mengapa Isa Al-Masih dinyatakan dan disaksikan baik itu Al-Quran maupun Kanjeng Nabi Muhammad sendiri sebagai hakim yang seadil-adilnya? Dengan demikian kalau kita renungkan, tidak ada seorang nabi, rasul, bahkan malaikat pun yang dinyatakan oleh Al-Quran maupun disaksikan oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang adil kecuali Isa Al-Masih putra Maryam. Ya, kalau kita renungkan dan kita hayati dari awal sampai akhir bahwa Isa Al-Masih itu adalah roh Allah, kalam Allah. Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat.
Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil, dan Isa Al-Masih itu mengetahui tentang hari kiamat. Memang semua itu sudah jelas, tetapi saya tetap belum mau mempercayai dan mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mengapa? Karena masalah keyakinan, kepercayaan, dan keimanan tidak segampang orang membalikkan telapak tangan langsung terima dan diaminkan, atau tidak semudah orang yang beli jajan di pinggir jalan langsung ditelan jadi kenyang. Tetapi ini masalah hati nurani yang suci, maka membutuhkan pencerahan, penerangan Sang Ilahi yang Maha Suci, supaya hati nurani ini dapat mengambil suatu keputusan untuk menyatakan keberanian tentang kebenaran yang datang dari Tuhan Pencipta dan Penguasa semesta alam. Maka untuk mendukung dan memperkuat semuanya itu, saya langsung terus untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, yang berkaitan dengan kesaksian dan pengakuan mengenai pernyataan tentang Isa Al-Masih itu. Inilah data-data yang sudah saya kumpulkan dari pernyataan Al-Quran. Quran surat 19 ayat 19, di sana dikatakan Isa Al-Masih seorang anak laki-laki yang suci. Quran 19 ayat yang ke-21, di sana dikatakan Isa Al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan. Quran surat 3 ayat yang ke-46 dan Quran surat 5 ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-110. Di sana dikatakan Isa Al-Masih semasa dalam buayan dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia. Quran surat 19 ayat yang ke-31, di sana dilaporkan Isa Al-Masih seorang yang diberkati Allah di mana saja berada. Quran surat 3 ayat yang ke-49 dan Quran surat 5 ayat yang ke-110, di sana diterangkan bahwa Isa membuat burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit sopak atau lepra atau kusta, dan menghidupkan orang mati. Wah, ini luar biasa, perlu saudara renungkan. Dan data berikutnya, Quran surat 3 ayat yang ke-45, Isa adalah kalam Allah terkemuka di dunia dan di akhirat. Quran surat 4 ayat 171, Isa Al-Masih utusan Allah, kalam Allah dan roh Allah. Quran surat 21 ayat yang ke-91 dikatakan Isa dan ibunya dijadikan tanda yang besar bagi semesta alam. Dan data-data hadis yang saya kumpulkan yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 1496. Di sana diterangkan Isa itu utusan Allah, kalam Allah, roh Allah. Hadis Sahih Bukhari nomor 1090. Di sana dikatakan Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Hadis Anas bin Malik halaman 72. Di sana dikatakan Isa roh Allah dan kalam Allah. Hadis Sahih Muslim jilid 1 halaman yang ke-74. Di sana dikatakan Isa adalah Imam Mahdi dan hakim yang adil. Hadis Ibnu Majah di sana melaporkan tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam, dengan bahasa Arab La Mahdiya illa Isa banu Maryama, itu bahasa Arabnya. Dengan dukungan dan pernyataan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis, perasaan saya seperti disinari dengan pancaran terang kebenaran untuk terus melangkah menuju jalan keselamatan. Tetapi ada satu hal yang membuat saya berat melangkah untuk berjalan terus menuju ke puncak keputusan. Apa itu? Yaitu masalah amal yang selama ini sudah saya kumpulkan sejak dari awal dengan jerih payah ibadah yang melelahkan dan memakan kurun waktu yang cukup panjang. Sebab menurut ajaran agama Islam, apabila orang itu sudah murtad atau keluar dari agama Islam, segala amal ibadahnya akan musnah, terhapus. Padahal bekal untuk menuju kehidupan kekal harus disertai dengan banyak amal. Dari sini saya kembali dihantui perasaan takut, khawatir, keraguan, kebimbangan, dan kebingungan. Saya lantas terus kembali buka-buka kitab hadis maupun kitab Al-Quran. Pada saat saya membuka hadis Sahih Muslim, ada suatu pernyataan hadis yang menjelaskan tentang masalah amal, yang demikian bunyinya. Ang Jabir qala sami'tum Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yudakhilu ahadam minkum amaluhul jannah
wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga atau melepaskannya dari neraka, termasuk juga aku, kata Kanjeng Nabi. Lantas bagaimana? Illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Hadis Sahih Muslim nomor 2412 sampai 2414. Dengan kata lain, saya simpulkan bahwa hadis tadi menerangkan bahwa seseorang itu masuk neraka atau masuk surga bukan ditentukan oleh amal, melainkan illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Dan Al-Quran pun juga menyatakan dengan jelas, yaitu Quran surat 44 ayat yang ke-40 sampai ke-42, yang demikian bunyinya, Inna yaumal fasli mikatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Dilanjutkan ayat berikutnya, Yaumal la yuqni maulan amaulan syai'in walahum yungsarun, yang artinya yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Dan dilanjutkan ayat berikutnya, illa ma rahimallahu innahu huwal azizur rahim, yang artinya kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, kesimpulan dari Quran surat Ad-Dukhan ayat yang ke-40 sampai 42 menyatakan, pada hari keputusan atau hari penghakiman atau hari pengadilan, tak seorang pun kerabat dekat yang bisa memberi manfaat atau memberikan pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ternyata setelah saya renungkan, menurut pernyataan Quran surat 19 ayat 21, bahwa Isa itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Allah. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minanna wa kana amran maqdiyah, yang artinya Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskannya. Waduh, luar biasa. Akhirnya sudah tidak saya ragukan lagi, sudah saya tidak bimbangkan lagi mengenai tentang pernyataan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menerangkan atau menyaksikan atau melaporkan siapakah sebenarnya Isa Al-Masih itu. Maka di tahun 1997 itu pun secepatnya saya mengambil keputusan dengan tegas menyatakan iman bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, serta Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Dengan demikian, segeralah saya minta dibaptis sebagai tanda pertobatan dan pengakuan iman saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Sekarang resmilah saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Perasaan senang dan tenang selalu mengalir di dalam iman dan rohani saya. Sebab Al-Quran pun juga mengakui, Itzqalallahu ya Isa ini mutawafika warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabaqafaqal ladina kafaru illa yaumil qiyamah, yang artinya ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ini saya renungkan bahwa pengikutnya Isa itu menurut laporan dan keterangan Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-55 memberikan pernyataan bahwa pengikut Isa Al-Masih itu diberi kedudukan dan status kehormatan di atas orang-orang kafir, atau dengan kata lain,
di atas orang-orang yang tidak percaya. Dengan demikian, pengikut Nabi Isa, pengikut Isa Al-Masih, itu menurut laporan Al-Quran tadi, bahwa pengikutnya dimuliakan, ditinggikan kedudukannya di atas orang-orang kafir. Jelas dan singkatnya bahwa pengikut Isa Al-Masih itu dimuliakan di atas orang-orang yang tidak percaya. Sampai kapankah pernyataan ini? Menurut ayat berikutnya dijelaskan, illa yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Jadi perlu saudara ketahui bahwa sampai saat ini belum terjadi hari kiamat. Maka dengan demikian, siapa saja yang mau percaya dan mau menjadi pengikut Isa Al-Masih dinyatakan oleh Al-Quran dimuliakan di atas orang-orang kafir. Maka dengan pernyataan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan hadis itu, iman saya sebagai pengikut Yesus Kristus semakin dikuatkan dan mantap. Sebab masalah keselamatan, kalau sampai ditunda-tunda hingga ajal tiba, akibatnya akan fatal dan gagal total, sampai kekal. Sesal dan kesal tiada artinya karena sudah tidak ada jalan keluarnya. Karena itu saya cepat-cepat bertobat sebelum terlambat. Sebab Al-Quran sendiri sudah mengingatkan semua orang dengan tegas dan keras. Wa iminkum ila wariduha kana ala rabbika katmam magdiyah. Dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Quran surat 19 ayat yang ke-71. Bisa saudara baca di dalam tafsir Al-Azhar oleh Profesor Dr. Hamka. Di sana ditegaskan dengan jelas bahwa semua orang masuk neraka, tidak pandang bulu dia berbuat baik atau berbuat jahat. Semuanya dinyatakan masuk neraka. Nah, kenapa semua orang masuk neraka? Karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi demikian. Innahu mayati rabbahu mujrimang fa innalahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Yang artinya, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Yaitu Quran surat 20 ayat yang ke-74. Nah, dengan kata lain bahwa setiap orang itu kalau ada dosa menghadap Tuhan, maka baginya adalah neraka jahanam. Di sana tidak diterangkan dosa besar atau kecil, berat atau ringan. Asal manusia itu sudah berbuat dosa, maka akibatnya adalah neraka jahanam kalau sampai datang di hadapan Tuhan. Setelah saya pelajari di dalam Alkitab bahwa Yesus itu mati untuk menanggung dosa umat manusia. Dan di situ setelah 3 hari bangkit kembali. Maka dengan demikian Yesus Kristus memberikan pernyataan, man amana wa atamada khalas wa ma lam yu'miyudan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelasnya bahwa Yesus mati itu untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi yang menjadikan suatu perenungan bahwa selama itu saya tidak mengakui kalau Isa atau Yesus itu mati. Namun setelah saya renungkan kembali dalam pernyataan Al-Quran bahwa Isa itu benar-benar lahir, benar-benar mati, dan benar-benar bangkit. Hal semacam ini diterangkan oleh Quran surat Maryam ayat yang ke-33, yang di sana langsung saya terjemahkan bahasa Indonesianya saja. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, maksudnya adalah Isa Al-Masih. Pada hari aku dilahirkan, yaitu pada hari Isa Al-Masih dilahirkan. Pada hari aku meninggal, yaitu pada hari Isa Al-Masih meninggal. Dan pada hari aku dibangkitkan, yaitu pada hari Isa Al-Masih dibangkitkan, hidup kembali. Dengan kesimpulan kronologis ayat di atas, pertama, dilahirkan atau hidup, kedua, meninggal atau mati, ketiga, bangkit atau keluar dari kubur, dan keempat, hidup kembali, alias realita kenyataan bahwa yang hidup kembali setelah mengalami kematian itu bukan setan, bukan siluman, dan bukan tipuan, melainkan benar-benar Isa. Jadi yang jelas urut-urutannya,
lahir, meninggal, bangkit, hidup kembali. Dan sekarang kita buka lagi Quran surat Al-Imran ayat yang ke-55. Kita ambil poinnya saja. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Dengan kata lain, kesimpulannya, Allah akan menyampaikan ajal atau kematian Isa dan Allah akan mengangkat Isa kepadanya. Jadi di sini juga jelas urut-urutannya. Mati, diangkat. Dengan kata lain, mati dulu baru diangkat. Jadi dengan jelas Al-Quran menyatakan bahwa Isa itu benar-benar mati dan benar-benar diangkat. Sesuai dengan pernyataan Alkitab itu sendiri bahwa Tuhan Yesus Kristus sadar benar-benar apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami pada dirinya. Ia telah mengatakan kepada para muridnya terlebih dahulu sebelum sesuatu terjadi. Maksudnya sebelum sesuatu itu dialami kematiannya. Menurut pernyataan Yesus Kristus, pada waktu itu mengajak para muridnya, demikian katanya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 20 ayat yang ke-18 sampai 19. Singkatnya, Yesus tahu dan sadar benar hadir dan perannya di dunia ini menjadi korban atau penebus dosa umat manusia. Dirinya itulah korban yang sesungguhnya, bukannya korban binatang seperti kambing atau domba, lembu atau sapi. Itu sudah tidak ada gunanya, tidak ada artinya sama sekali. Makanya orang Kristen sekarang tidak perlu ikut-ikutan tata cara upacara penyembelian korban binatang semacam itu. Kalau ada orang Kristen sekarang masih ikut-ikutan hal semacam itu, berarti tidak menghargai dan menghormati bahkan menghina korban yang sejati Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ingat pernyataan Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan malam. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dengan demikian, percaya iman sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus, orang itu hidupnya dijamin dengan pasti masuk surga. Tidak ada istilah kata mudah-mudahan masuk surga. Kenapa demikian? Sebab Tuhan Yesus Kristus sudah membuktikan bahwa ia sekarang ada di surga, bahwa ia sekarang berkuasa di surga. Inilah rahasia iman Kristen, korban penyalipan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit hidup kembali, imannya orang Kristen mubazir, sia-sia. Sebab mengimani pribadi dan ajarannya tapi tidak membuktikan apa-apa. Mengajar kebangkitan tapi dia sendiri tidak bangkit. Mengajar atau menawarkan orang masuk surga, dia sendiri tidak membuktikan naik ke surga. Kalau begitu tidak ada bedanya dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Tapi syukurlah semuanya itu telah dibuktikan dengan nyata oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Sekarang bagaimana? Apakah saudara masih tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan? Baiklah, akan saya tunjukkan bukti yang bisa saudara lihat sendiri. Bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Dia berjanji dengan pasti memasukkan semua orang ke surga yang percaya dan beriman kepadanya. Dan saudara ketahui sendiri, terbukti